Pasar Jatilawang yang terletak di jalur selatan, tepatnya di Desa Tunjung, Jatilawang, Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu pasar tradisional yang diproyeksikan menjadi pasar rakyat. Pasar Jatilawang sudah mengalami revitalisasi 2 tahap, hingga tahap ketiga akan dikebut tahun ini. Sama seperti Pasar Manis Prokerto, Pasar Jatilawang masuk menjadi salah satu pilot project program revitalisasi 1000 pasar rakyat. Kini setelah mengalami pembangunan 3 tahap, Pasar Jatilawang berubah menjadi tempat berbelanja yang nyaman, bersih, dan rapi. Dahulu kondisi Pasar Jatilawang cukup terbilang kumuh, kotor, dan juga tidak tertata rapi. Namun berkat adanya program revitalisasi 1000 pasar yang dicanangkan oleh program Joko Widodo, kini kondisi Pasar Jatilawang sangat jauh berbeda. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahuinya lebih dalam lagi dan tetap ikuti saya terus. Komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun pasar-pasar tradisional menjadi pasar rakyat yang nyaman bagi siapapun mulai terpenuhi. Satu persatu, pasar tradisional yang sebelumnya kumuh, kotor, dan bau, kini semua secara perlahan akan dirubah menjadi pasar rakyat yang indah, nyaman, bersih, dan rapi. Revitalisasi 1000 pasar rakyat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong para pedagang pasar tradisional bisa segera bersaing dengan pasar modern. Salah satu faktor pendukung percepatan pembangunan 1000 pasar rakyat 2015 disebabkan semakin menjamurnya pasar modern, hingga beroperasi sampai ke kecamatan-kecamatan atau pelosok daerah. Maaf mengganggu sebentar nih. Kalau misal saya Uti dari Satelit, kalau misal mau nanya-nanya informasi tentang Pasar Jatilawang ini ke siapa ya Pak kira-kira? Oh, itu bisa ke kepala pasar. Itu saya sendiri. Oh iya, kebetulan sekali nih Pak. Ya udah, ini Pak sebenarnya saya mau tahu nih sejarah Pasar Jatilawang itu seperti apa Pak dari sebelum ini kan sesudah direvitalisasi ya. Sebelumnya itu seperti apa? Itu mungkin bisa diceritakan Pak? Oke, baik Mbak. Pasar Jatilawang itu saya masuk ke sini itu tahun 2014, itu belum direvitalisasi. Dan tahun 2015-nya direvitalisasi dengan bentuk yang seperti ini sudah. Tapi yang sebelum direvitalisasi memang keadaan memang kumuh sekali. Memang kumuh sekali, banyak ya sampah terlalu banyak. Penataan pedagang juga belum tertata, masalah zonasi, masalah yang lain-lain memang belum ada seperti itu. Jadi untuk sekarang kan sudah mendingan ini Pak. Tapi untuk luasnya sendiri seperti apa nih Pak? Ataukah sama ukurannya sama yang dulu atau mungkin lebih untuk luasnya memang lebih besar dan memang ini lebih banyak menampung para pedagang yang tadinya hanya berkisar 200-an, sekarang sudah mencapai 250 lebih. Artinya ada peningkatan jumlah pedagang berjualan di sini ya? Terus untuk pengelolaannya sendiri seperti apa nih Pak di Pasar Jatilawang ini? Untuk pengelolaannya kita ya satu bekerja sama dengan paguyuban. Contoh umpamanya ada satu kelipan atau satu masalah di para pedagang itu, para pedagang paguyuban yang menyelesaikan dulu. Kalaupun paguyuban tidak bisa menyelesaikan, paguyuban ke kantor pengelola menceritakan masalahnya, kemudian kita secara bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Tadi saya lihat di beberapa spot ya ada tempat pencucian tangan, terus kemudian ada toilet WC umum seperti itu. Nah, sebenarnya fasilitas apa aja sih yang tersedia di Pasar Jatilawang ini? Fasilitas yang tersedia, kita memang Pasar Jatilawang kita arahnya ke SNI Mbak, jadi standar nasional Indonesia lah ya. Jadi fasilitas-fasilitas harus ada di pasar ini, dalam artian
harus tersedia kayak gitu kan. Kita sudah menyediakan tempat-tempat wastafel di setiap sudut pasar, di tengah-tengah, dan di sebelah barat juga ada. WC umum juga ada, CCTV sudah. Ini laktasi dengan poliklinik juga sudah disediakan. Oh, sudah disediakan di sebelah mana itu Pak? Sebelah sana itu, laktasi itu. Oh iya. Laktasi dengan poliklinik yang beroperasi nanti sekitar setiap hari Sabtu sekali. Setiap hari Sabtu sekali. Dan ini juga diarahkan nanti Sabtu minggu untuk sekali. jadi pasar berstandar nasional Indonesia ya. Iya. Dan ini berbicara masalah pedagang di Jatilawang memang kesadarannya itu cukup tinggi Mas. Jadi tadinya hanya lapak-lapak biasa, makanya dengan kesadaran mereka membuat seperti ini dengan dana sendiri. Oh, dana sendiri Pak. Lalu ya untuk pembagian lokasi seperti itu, adakah kontribusi mungkin dari para pedagang? Atau penarikan biaya dari pengelola pasar kepada para pedagang? Untuk yang pembuatan ini, untuk pembuatan ini kita pasrahkan secara keseluruhan dari pedagang dengan paguyuban itu sendiri. Jadi yang mengelola paguyuban, mau cari siapa yang membangun, membuat atau sebagainya, itu dari paguyuban dengan para pedagang itu deal-dealan lah kayak gitu. Jadi pengelola itu tidak tahu menahu masalah itu. Maksudnya yang penting kita tahu bahwa pengelola tahunya bersih, rapi dan sebagainya. Itu aja. Lalu nih Pak, pertama kali saya datang ke sini ya, saya sempat terkecoh nih Pak, pasar Jatilawang itu kan bagian depan itu masih bangunan lama ya Pak ya? Masih bangunan lama, betul. Untuk apa ya, mengundang para pendatang baru atau mungkin menginformasikan kepada para pendatang yang baru pertama kali masuk ke Jatilawang ini bahwa pasarnya itu bersih, terus rapi, atau mungkin sudah jauh berbeda dengan pasar yang dulu itu gimana nih Pak? Jadi kayak gini Mbak, kita memang pasar Jatilawang itu dibangun menjadi 3 tahap. Tahap pertama yang sebelah sini, tahap kedua yang sebelah sana. Nanti tahap ketiga itu nanti pembongkaran kios yang di depan. Oh gitu. Jadi nanti rencana pembongkaran kios. Iya, pembongkaran kios yang di depan, nanti ke kios yang baru itu kelihatan kan. Nah, tahap ketiga yang berikutnya itu pembangunan untuk kuliner. Oh gitu. Untuk khusus kuliner. Jadi kuliner yang di sini hanya sifatnya sementara. Itu memang kita tadinya di luar, tapi kita masukkan sementara di dalam. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya. Saya mau lanjut keliling dulu nih Pak, keliling pasar ya. Sukses selalu ya Pak ya. Selamat ya. Iya.